Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, maghfirahnya, dan rahmahnya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ghashiyah tentang permadani yang ada di surga. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Di dalam surga ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekat para penduduk surga. Artinya kalau mereka ingin meminum, tidak jauh gelasnya itu. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani yang terhampar. Tentunya permadani yang ada di surga tidak bisa kita samakan dengan permadani yang terbuat dari Turki dan dari tempat-tempat lain yang sangat bagus di dunia ini. Permadani surga jauh lebih indah, jauh lebih bagus, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terbersit oleh hati pun tidak pernah. Namariq adalah bantal-bantal. Zarabil adalah permadani. Dalam surah Ar-Rahman ayat 54 Allah berfirman, muttaki'ina ala furushim batainuha man istabraq. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra. Istabraq adalah sutra yang tebal, ya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 76 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Rafraf ialah taman surga. Ada yang juga berpendapat bantal-bantal di surga. Abqari ialah permadani di surga. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan penjelasan Nabi SAW mengenai firman Allah dan permadani-permadani yang ditinggikan. Beliau bersabda, yakni ditinggikan seperti jarak antara langit dan bumi, Masya Allah. Ya. Sampai seperti itu, ya, tingginya permadani itu, ya. Dan jarak perjalanan di antara keduanya 500 tahun, antara satu permadani dengan permadani lain. Ibnu Mas'ud menjelaskan firman Allah yang sebelah dalamnya dari sutra. Jadi sebelah dalam permadani itu terbuat dari sutra. Ia mengatakan, kalian telah diberi kabar tentang bagian dalamnya,
Lalu bagaimana halnya dengan bagian luarnya? Itu tentang permadani syurga. Kemudian di antara nikmat syurga juga adalah yaitu wanita-wanita syurga atau bidadari-bidadari surga yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqiah ayat 22 sampai dengan 23. Allah berfirman, "Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'im maknun." Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Al-maknun, apa itu yang dimaksud dengan al-maknun? Al-maknun ialah yang tersembunyi lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Ya. Kalau wanita-wanita di dunia, dia harus pakai sunscreen, dia harus melakukan perawatan-perawatan lainnya agar kulitnya tidak berubah. Tetapi tetap saja kulitnya itu berubah. Tetapi wanita-wanita syurga, dia tersimpan, ya, tersimpan dan tidak berubah kejernihan kulitnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. An-Naba ayat 31 sampai dengan 33. Ka'ib, ya, Ka'ib di sini adalah wanita yang cantik, yang ranum, ya, yang ranum kedua buah dadanya. Atrab adalah yang usianya sebaya. Semuanya wanita-wanita syurga, bidadari-bidadari syurga, semuanya wanita-wanita yang muda-muda, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita para lelaki jangan sampai terjerumus dalam perzinahan. Ya, orang-orang yang terjerumus dalam perzinahan, dia tidak akan mendapatkan nikmat surga. Dia tidak akan mendapatkan bidadari surga. Dalam surah Al-Waqiah ayat 35 sampai dengan 37, Allah berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba." Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya. Abkar, di sini disebutkan abkar. Abkar adalah bentuk jamak dari bikr. Ya, bikr itu gadis. Ya. Urab ialah wanita yang mencintai suaminya. Ya. Mereka para bidadari sangat mencintai suami-suami mereka dari kalangan manusia yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Anas meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetiknya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Seandainya kamu melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harumnya. Jadi harumnya para bidadari itu bisa memenuhi ruang antara langit dan bumi, yang niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia berikut segala isinya. Hadis riwayat Bukhari. Kerudungnya, ya, kerudungnya bidadari itu lebih baik
daripada dunia dan seisinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rombongan pertama yang masuk surga, maka wajah mereka laksana bulan di malam purnama, dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar. Yang bersinar paling terang, ya. Yang paling terang bersinar di langit. Masing-masing membawa 2 orang istri yang di betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Di surga tak ada hidup yang membujang. Ya mungkin kalau di dunia ini ada orang yang membujang, ada orang yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Kalau dia orang soleh, dia orang yang dia tidak menikah bukan karena dia tidak mau mungkin. Dia tidak menikah karena dia tidak sempat untuk menuntut ilmu. Karena dia menikah karena tidak sempat ya. Kenapa? Karena dia mungkin menuntut ilmu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan buatnya istri di surga, bidadari di surga. Karena memang ada ulama-ulama yang tidak menikah seperti Syahid Sayyid Qutb, itu tidak menikah karena ya mungkin sibuk menulis ilmu karena di penjara. Maka Allah akan sediakan ya untuk mereka istri-istri di surga nanti. Karena tidak ada yang membujang nanti di surga. Semuanya mendapatkan istri minimal 2. Ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Kemudian istrinya datang kepadanya, lalu melihat wajahnya pada pipi istrinya yang lebih bening dibandingkan cermin intan paling kecil yang dipakainya, dapat menyinari antara timur dan barat. Ya, jadi pipinya bidadari lebih bening daripada cermin. Ya. Yang mana cermin itu dapat menyinari antara timur dan barat. Artinya pipinya selain ya bening dan bersinar, ya, istrinya memberi salam kepadanya dan ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya kepadanya, siapa Anda? Ia menjawab, aku adalah tambahan, mazid. Ya. Ia memakai 70 pakaian. Insya Allah para bidadari itu menggunakan 70 gaun. Ya. Dan yang paling kecil seperti gunung Nu'man, karena bagusnya berasal dari pohon tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya, dapat menyinari antara timur dan barat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Mu'az bin Jabal meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari bidadari mengatakan, jangan menyakitinya. Semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu yang sebentar lagi berpisah denganmu untuk kembali kepada kami. Nah, bagi para istri, jangan sakiti hati suami kita. Taat kepada suami adalah pintu ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala selama ketaatan itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk jika itu membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Para wanita, para ibu, para istri gampang
Salah satu pintu surga yang paling mudah adalah taat kepada suami, bersyukur kepada suami. Berapapun uang yang diberikan, berapapun penghasilan yang dia dapat, syukuri, terima. Ya, insya Allah itu akan menjadi babun min abwabil jannah, menjadi pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian salah satu nikmat surga adalah hubungan seksual di surga. Jadi di surga ada hubungan seksual, itu ada. Ya. Ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zukhruf ayat 71. Allah berfirman, "Wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun." Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata. Zaid bin Arqam menuturkan, seorang laki-laki ahli kitab datang menemui Nabi SAW. Seraya berkata, "Wahai Abul Qasim, engkau menyangka bahwa ahli surga akan makan dan minum?" Beliau menjawab, "Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kamu sungguh akan diberikan kekuatan." Berapa kekuatan bagi laki-laki? Mereka para laki-laki diberikan kekuatan oleh Allah di surga nanti 100 laki-laki. Tenaga yang sangat kuat. Dalam hal apa? Dalam hal makan, minum, dan berhubungan seks. Ya. Ia menebat, orang yang makan dan minum itu butuh buang hajat, padahal di surga tidak ada kotoran. Beliau menjawab, buang hajat mereka berupa tetesan yang keluar dari kulit-kulit mereka, seperti tetesan kasturi, lalu kemudian perutnya kembali kosong. Jadi walaupun makan di surga, makan sebanyak-banyaknya. Kalau di dunia kita makan kan tidak boleh berlebihan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minum, jangan berlebih-lebihan. "Innahu la yuhibbul musrifin." Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Rasulullah juga mengatakan, "Al-mu'min ya'kulu fi mi'an wahid." Orang mukmin makan dengan satu lambung. "Wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a." Orang kafir makan dengan 7 lambung. Artinya tidak boleh berlebih-lebihan orang mukmin itu. Tapi di surga silahkan makan berlebih-lebihan, karena kita memiliki 100 kekuatan untuk makan. Dan tidak akan gemuk. Kenapa? Karena keringatnya, apa yang kita makan keluar lewat keringat. Dan keringatnya itu harum. Masya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, saya minta kepadamu untuk bisa masuk surgamu ya Allah. Kemudian Anas meriwayatkan sabda Nabi SAW, seorang mukmin di surga diberikan kekuatan. Demikian dalam hubungan seksual, dalam jima'. Dinyatakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu demikian? Beliau menjawab, iya, ia diberikan kekuatan 100 pria. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka para bidadari di surga juga memiliki nyanyian. Ya. Ibnu Umar menceritakan sabda Rasulullah SAW, istri-istri di surga bernyanyi untuk suami mereka dengan suara yang paling merdu, yang belum pernah didengar seorang pun. Di antara nyanyiannya, kami wanita yang baik lagi jelita, istri orang-orang mulia, mereka memandang dengan senang. Di antara nyanyian mereka juga, kami abadi dan tidak akan mati. Kami bisa dipercaya dan tak akan berkhianat. Kami bermukim dan tidak berpergian. Abu Umamah menceritakan sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang hamba masuk surga kecuali 2 orang bidadari. 2
duduk di dekat kepala dan kakinya sambil bernyanyi untuknya dengan suara yang paling merdu yang pernah didengar manusia dan jin. Ya. Lebih merdu dari penyanyi manapun, nyanyian-nyanyian bidadari itu. Bukan dengan seruling-seruling setan, tetapi dengan pujian pada Allah dan mensucikannya. Anas meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya bidadari itu bernyanyi di surga dengan senandung, kami bidadari yang sangat cantik, yang dipingit untuk suami yang mulia. Masya Allah. Maka kita, para suami, dalil-dalil ini hendaknya menjadikan kita suami-suami yang saleh. Ya, suami-suami yang baik kepada istrinya. Suami-suami yang tidak suka memukul istrinya, tidak suka menzolimi istrinya. Rasulullah SAW bersabda, ma akraman nisa illa karim, tidak ada yang menghormati wanita kecuali dia orang-orang yang mulia. Wa ma ahannahunna illa laim, dan tidak ada yang menghinakan para wanita kecuali mereka orang-orang yang hina. Sebaik-baik kita adalah orang yang paling baik dengan keluarga, bukan dengan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun bagaimana perhiasan ahli surga? Ahli surga juga memiliki perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuhallawna fiha min asawira min dhab wa lu'lu'a wa libasum fiha harir. Di surga mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Dalam surat Al-Insan ayat 21, mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak, dan Rabb memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya perhiasan ahli surga yang paling rendah dibandingkan dengan perhiasan penduduk dunia seluruhnya, niscaya apa yang diperhiaskan oleh Allah di akhirat itu lebih baik dibandingkan perhiasan penduduk bumi seluruhnya. Jadi serendah-rendahnya perhiasan penduduk ahli surga itu masih lebih baik dari seluruh perhiasan penduduk bumi. Ya. Miqdam bin Madarib meriwayatkan dari Rasulullah SAW ketika menyebutkan hal yang dianugerahkan kepada orang yang mati syahid, diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran yang permata yakutnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di surga juga ada sapu tangan, ya, sapu tangan. Anas menuturkan Rasulullah pernah diberikan hadiah berupa sepasang jubah yang terbuat dari sutra tipis. Melihat hal itu, orang-orang mengagumi keindahannya. Beliau lalu bersabda, sesungguhnya sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di surga lebih baik daripada ini. Artinya memang semua yang ada di surga adalah hal-hal yang terbaik. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang suka shopping, ya, yang suka pergi ke pasar, mungkin ada pertanyaan, kira-kira di surga nanti ada pasar gak? Nah, di surga ada pasar nanti. Nah, ini disabdakan. Dari Anas bin Malik meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga terdapat pasar. Mereka mendatangi pasar tersebut setiap Jumat. Lalu berhembuslah kepada mereka angin dari arah utara, dan hembusan angin tersebut mengenai wajah dan pakaian mereka, sehingga mereka bertambah indah dan tampan. Jadi semakin mereka terkena angin tersebut, mereka bertambah indah dan tampan. Kemudian mereka pulang menemui istri-istrinya dalam keadaan semakin tampan dan mempesona. Melihat itu, istri-istri mereka berkata, demi Allah, kau semakin bertambah indah dan mempesona setelah meninggalkan kami.
mereka menimpali demi Allah, engkau juga semakin bertambah indah dan mempesona setelah kepergian kami. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Jadi semakin ditinggal, ya mungkin kalau di dunia, kalau kita habis pergian, wajah kita hitam, berkeringat. Di surga tidak. Semakin kita pergi meninggalkan pasangan kita, pergi ke pasar, kita kena angin, semakin tampan. Istrinya semakin cantik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita membahas kisah-kisah tentang surga ini, kita semakin termotivasi untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah catat kita semua sebagai penduduk surga dan Allah hindarkan kita semua dari nerakanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.